Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Anissa Ilham, Stambuk 083 2018, kelas 3 Agribisnis dengan mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan dibagi menjadi dua. Pertama, dinamika kelembagaan. Kedua, teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi. North tahun 1990 membagi kelembagaan menjadi dua. Pertama, kelembagaan informal, kedua, kelembagaan formal. Wolfgang Kasper dan Manfred Strait tahun 1998 membagi kelembagaan berdasarkan pertama, kelembagaan internal, kedua, kelembagaan eksternal. Organisasi vs kelembagaan. Menurut North tahun 1990, organisasi adalah kumpulan individu yang terikat oleh kesesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan lembaga diilustrasikan adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. Oliver Williamson tahun 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada pertama level sosial atau masyarakat, level kelembagaan formal atau formal institutional environment, yang ketiga level tata kelola atau governance, yang keempat level continue. Profesor Ostrom tahun 1990 menggagas 3 level perubahan kelembagaan, yaitu operasional yang berada pada pertama. Level operasional choice adalah aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antar anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Yang kedua, level collective choice rule, yaitu aturan mengenai bagaimana operational rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut yang harus berlangsung. Yang terakhir, level conditional rule. Kelembagaan pada conditional rule mengatur utama mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level collective choice dan bagaimana mereka bekerja. Teori perubahan institusi, yaitu lembaga atau institusi bersifat berubah. Yang kedua, perubahan terjadi pada setiap level. Ketiga, tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Yang ketiga, lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Teori-teori perubahan kelembagaan menurut Schuyler dan Hanis tahun 1999, teori perubahan kelembagaan terdiri atas dua, yaitu berdasarkan efisiensi ekonomi, kedua berdasarkan teori distribusi konflik. Berdasarkan efisiensi ekonomi, contohnya pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Yang kedua, berdasarkan distribusional konflik teori. Teori ini didasarkan atas asumsi yang bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Kenaik tahun 1992. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.